Selamat datang di cerita temannya temanku, di mana kisah-kisah yang tak tertulis menemukan suaranya. Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang menggema tentang keserakahan, rahasia keluarga, dan harga yang harus dibayar atas sebuah warisan berdarah. Sebuah cerita yang mungkin terdengar fiksi, namun bisa jadi ada di sekeliling kita, tersembunyi di balik tirai kemewahan dan intrik keluarga. Ingat, cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika ada kesamaan, itu hanyalah kebetulan semata. Namun, bisa jadi ini kisah yang kamu kenal dan ada di sekitarmu tapi tak pernah kamu ceritakan. Mari kita mulai. Di puncak bukit yang menjulang, berdiri megah sebuah mahakarya arsitektur modern, Gria Dirgantara. Dikelilingi taman seluas mata memandang, dengan kolam renang infinity yang seolah menyatu dengan langit, rumah itu adalah monumen sempurna bagi kekuasaan dan kekayaan seorang Dirgantara, konglomerat properti legendaris. Namun, di balik dinding marmer dan jendela kaca setinggi langit itu, suasana yang seharusnya hidup bergelimang kemewahan kini diselimuti keheningan mencekam. Pak Dirgantara, nama lengkapnya Dirgantara Wijaya, kini terbaring lemah di ranjang khusus rumah sakit yang dipindahkan ke kamar utamanya. Wajahnya yang dulu tegas dan penuh perhitungan, kini pucat dan dipenuhi garis-garis lelah. Dokter telah memvonisnya dengan kanker stadium akhir yang ganas, hanya memberinya beberapa minggu, mungkin bulan, untuk bertahan. Paru-parunya kian payah, dan setiap napas adalah perjuangan. Di ruang tunggu yang dingin, terpisah dari kamar Pak Dirgantara oleh pintu mahoni yang tebal, ketiga anaknya duduk gelisah. Mereka adalah gambaran sempurna dari hasil didikan tanpa cinta, hanya materi. Ada Arya, sang sulung. Otaknya tajam, berpenampilan rapi, dan selalu terlihat tenang. Namun di balik sorot matanya, tersembunyi ambisi yang tak terbendung. Dialah yang paling memahami intrik bisnis ayahnya dan paling siap meneruskan tahta. Kemudian Karina, anak kedua. Seorang sosialita sejati, kulitnya terawat sempurna, pakaiannya selalu dari desainer ternama, dan jari-jarinya dihiasi berlian. Hidupnya adalah rentetan pesta dan perjalanan mewah. Ia tampak paling acuh tak acuh terhadap kondisi ayahnya, lebih sering sibuk dengan ponselnya. Namun kecemasannya bukan pada kesehatan sang ayah, melainkan pada kemungkinan terhentinya aliran dana. Terakhir, Julian. Anak bungsu yang paling dimanjakan, usianya baru menginjak 25 tahun. Hidupnya adalah tentang mobil sport, klub malam, dan wanita. Ia tak pernah benar-benar bekerja, hanya menghabiskan uang warisan yang belum sah menjadi miliknya. Wajahnya menunjukkan kebosanan dan sedikit ketidaksabaran. Mereka bertiga duduk berjauhan di kursi kulit mahal. Tidak ada percakapan hangat, tidak ada genggaman tangan yang menenangkan, hanya bisikan-bisikan cemas tentang bagaimana jika dan kapan, bukan kapan ayah mereka sembuh, melainkan kapan warisan itu akan jatuh ke tangan mereka. Mereka adalah ahli waris sebuah dinasti, namun juga budak dari keserakahan yang tak berujung. 30 tahun sebelumnya, Dirgantara Wijaya memulai segalanya dari nol, atau begitulah kisahnya di majalah-majalah bisnis. Kenyataannya, nol itu dibangun di atas fondasi tanah sengketa, PHK massal tanpa pesangon, dan kesepakatan gelap di balik meja negosiasi yang berbau alkohol. Ia adalah pria yang percaya bahwa etika adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang tidak tahu cara berbisnis. Baginya, keuntungan adalah dewa, dan cara mencapainya adalah mutlak, tidak peduli berapa banyak korban yang harus ditumbangkan. Salah satu korban terbesar adalah keluarga kecil Pak Handoyo. Handoyo adalah pemilik lahan luas yang strategis, persis di lokasi yang diinginkan Dirgantara untuk proyek prestisius pertamanya.
Handoyo menolak menjual. Dirgantara tidak menyerah. Melalui intrik hukum, pemalsuan dokumen, dan ancaman terselubung, Handoyo akhirnya dipaksa menyerahkan lahannya dengan harga yang jauh di bawah pasar. Tak lama setelah itu, Handoyo ditemukan meninggal secara misterius, menyisakan seorang istri bernama Ibu Sari dan seorang putri kecil, Indah, yang hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Kasus itu ditutup sebagai kecelakaan. Dirgantara, tentu saja, tidak pernah terlibat secara langsung. Ia selalu bekerja di balik layar dengan tangan-tangan kotor orang lain. Kekayaan Dirgantara tumbuh pesat seiring dengan pudarnya ingatan publik akan masa lalu kelamnya. Dia membangun imperium properti, memanipulasi pasar saham, dan menjalin koneksi dengan elit politik. Dia adalah arsitek kehidupannya sendiri, tanpa sedikit pun penyesalan. Kembali ke masa kini. Di tengah keheningan yang menyesakan, pengacara keluarga, Tuan Gunawan, datang dengan langkah pelan. Pria paruh baya berkacamata tebal itu memegang sebuah amplop coklat tua yang terlihat usang. Tuan Arya, Nona Karina, Tuan Julian, sapanya dengan suara serak, ayah Anda ingin berbicara dengan Anda semua. Ketiganya saling pandang. Ada kilatan gembira bercampur gugup. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Apakah ini soal surat wasiat? Mereka memasuki kamar Pak Dirgantara. Bau obat-obatan dan disinfektan menyeruak. Pak Dirgantara terbaring lemah, matanya sayu namun masih memancarkan sisa-sisa ketegasan masa lalunya. Anak-anakku, suaranya nyaris berbisik, ada sesuatu yang harus kalian tahu. Sebelum aku pergi. Ia menunjuk amplop di tangan Tuan Gunawan. Baca itu, Gunawan. Tuan Gunawan mengangguk. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah map tipis dan sebuah kunci kuno. Ini adalah wasiat tambahan, Tuan Dirgantara telah mengubahnya beberapa minggu yang lalu, kata Gunawan, mulai membaca dengan nada formal. Ketiga ahli waris itu tegang. Apa yang ada di dalamnya? Pembagian yang lebih besar untuk salah satu dari mereka? Atas dasar kesadaran penuh dan penyesalan mendalam, Gunawan membaca, saya, Dirgantara Wijaya, menyatakan bahwa sebagian besar aset yang saya miliki, termasuk saham mayoritas di PT Dirgantara Jaya, harus dialihkan kepada ahli waris yang sah dari almarhum Handoyo Pratama, yaitu Nona Indah Lestari. Seketika, ruangan itu sunyi. Keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Apa? Julian yang pertama bereaksi, bangkit dari kursinya. Siapa Indah Lestari? Ayah sudah gila. Karina menjatuhkan tas tangan mewahnya. Wajahnya yang selalu tampak sempurna kini pucat pasi. Ayah, ini lelucon. Arya, yang biasanya tenang, kini menatap ayahnya dengan sorot mata campur aduk antara kebingungan dan kemarahan. Ayah, apa maksudnya ini? Handoyo Pratama, bukankah itu kasus lama? Pak Dirgantara memejamkan mata, air mata mengalir di pelipisnya. Aku telah menyakitinya. Aku merampas segalanya. Aku harus memperbaikinya sebelum semuanya terlambat. Suaranya terputus-putus oleh batuk yang menyakitkan. Tuan Gunawan menjelaskan bahwa amplop itu berisi salinan dokumen kepemilikan asli lahan Pak Handoyo, bukti-bukti kecurangan Dirgantara, dan pengakuan tertulis dari Dirgantara sendiri. Kunci kuno itu adalah kunci sebuah kotak penyimpanan di Ban yang berisi dana kompensasi besar untuk Indah Lestari, jauh melebihi nilai lahan yang ia rebut dulu. Ayah, tidak. Ini semua tidak masuk akal. Arya membentak, kemarahannya tak tertahan. Kita semua akan hancur. Reputasi kita,
kekayaan kita. Reputasi. Pak Dirgantara membuka mata, menatap Arya dengan pandangan penuh kepedihan. Kalian kira kalian punya reputasi? Kalian hanya mewarisi dosa-dosaku. Sejak vonis kanker itu, Mahendra mulai dihantui. Malam-malamnya dipenuhi wajah-wajah orang yang pernah ia injak, termasuk wajah Pak Handoyo. Penyesalan yang dulu ia kubur dalam-dalam kini muncul ke permukaan, mendesak, menuntut keadilan. Ia tak bisa mati dengan membawa semua beban itu. Ia ingin membersihkan namanya, setidaknya di hadapan Tuhan dan hati nuraninya sendiri. Anak-anaknya tidak peduli pada penyesalannya. Mereka hanya melihat kekayaan mereka yang terancam. Mereka berdebat sengit di depan ranjang kematian ayah mereka, memperdebatkan legalitas wasiat itu, mencari celah, bahkan mengancam Tuan Gunawan. Suasana dipenuhi histeria dan egoisme. Pak Dirgantara hanya bisa menatap mereka dengan tatapan kecewa. Dulu, ia bermimpi anak-anaknya akan mewarisi kerajaannya dan hidup bahagia. Kini, ia melihat bahwa mereka tidak mewarisi etos kerja kerasnya, hanya keserakahan dan hak istimewa yang sama dengan dirinya, tanpa beban moral. Berita tentang wasiat tambahan itu bocor ke publik. Awalnya hanya bisik-bisik, lalu menjadi berita utama di semua media. Skandal lama Dirgantara Wijaya dibuka kembali. Jejak-jejak korupsi dan praktik kotornya satu persatu terkuak. Masyarakat yang dulu memuja konglomerat sukses itu kini mencaci maki. Saham PT Dirgantara Jaya anjlok. Proyek-proyek besar terhenti. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun di atas kebohongan itu hancur dalam hitungan hari. Arya, yang paling ambisius, mencoba mati-matian menyelamatkan perusahaan. Ia menghadapi rapat dewan direksi yang panas, tuntutan hukum dari pihak-pihak yang dulu Dirgantara rugikan, dan cemoohan dari kolega bisnis. Semua koneksi ayahnya seolah lenyap di telan bumi. Tidak ada yang mau bersekutu dengan keluarga yang tercoreng skandal. Karina, sang sosialita, mendapati dirinya diasingkan dari lingkungan pergaulannya. Undangan pesta berhenti berdatangan. Teman-teman yang dulu memujanya kini menghindar. Nama Dirgantara yang dulu pemuka pintu kini menjadi stigma. Ia terpaksa menjual tas-tas mahalnya dan mobil sportnya untuk bertahan hidup. Gaya hidup mewah yang ia anggap hak, kini menjadi kenangan pahit. Julian, yang paling tidak siap menghadapi kesulitan, jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Tanpa uang tunai yang mengalir deras, teman-teman palsunya menghilang. Klub malam menolak kedatangannya. Ia mulai terjerat utang judi dan obat-obatan terlarang. Dari anak manja, ia berubah menjadi pemuda yang putus asa, yang hanya bisa merengek dan menyalahkan nasib. Pak Dirgantara sendiri tak pernah sempat menyaksikan kehancuran itu sepenuhnya. Beberapa hari setelah wasiatnya terbongkar, ia meninggal dunia dalam tidurnya. Sunyi. Tanpa saksi. Tanpa pembela. Tidak ada perdebatan lagi. Tidak ada lagi bisikan tentang warisan. Pemakamannya pun jauh dari kata megah. Hanya dihadiri beberapa kerabat jauh dan Tuan Gunawan yang setia. Anak-anaknya hadir, namun wajah mereka lebih menyiratkan kekalahan dan kehancuran daripada kesedihan atas kehilangan seorang ayah. Mereka mungkin mendapatkan sebagian kecil sisa harta yang tidak dialihkan, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekaisaran yang dulu mereka impikan. Indah Lestari, sang penerima wasiat, muncul ke permukaan. Ia bukan lagi gadis kecil yang miskin. Ia kini adalah seorang wanita tangguh yang telah membangun hidupnya sendiri dari nol, tanpa campur tangan Dirgantara. Ia menerima warisan itu, bukan sebagai kemenangan pribadi, melainkan sebagai penutup lembaran lama,
sebuah pengakuan atas ketidakadilan yang pernah terjadi. Warisan Dirgantara, yang seharusnya menjadi puncak kejayaan, justru menjadi kutukan. Harta itu datang dengan harga yang sangat mahal, kehancuran nama baik, disintegrasi keluarga, dan penderitaan tak berujung. Anak-anaknya mungkin kaya secara nominal, namun mereka kehilangan lebih dari sekadar uang. Mereka kehilangan kehormatan, kebahagiaan, dan bahkan sebagian dari diri mereka sendiri, terperangkap dalam lingkaran keserakahan yang sama seperti ayah mereka. Mereka mewarisi darah, tapi juga dosa. Dan begitulah, warisan berdarah sang konglomerat ini berakhir. Sebuah pengingat bahwa kekayaan yang dibangun di atas fondasi yang rapuh, di atas air mata dan penderitaan orang lain, pada akhirnya akan runtuh. Bahwa karma, terkadang, tidak datang dalam bentuk palu hakim atau putusan pengadilan, melainkan dalam bentuk kebenaran yang pahit, mengoyak kedamaian yang semu, dan mengubah warisan menjadi beban. Ini bukan kisah nyata. Ini hanyalah fiktif semata. Tapi bisa saja benar-benar terjadi di antara kita. Karena keadilan kadang datang dari arah yang tak terduga. Dari waktu yang tak bisa ditentukan, bahkan dari sudut-sudut paling rahasia dalam keluarga sendiri. Terima kasih telah menonton cerita temannya temanku sampai akhir. Jika kamu suka konten seperti ini, klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Dan ingat, mungkin kamu bukan Dirgantara, tapi jangan sampai kamu jadi kisah berikutnya.